Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 687 baik untuk selamanya. Lin Yu terkejut dan senang di dalam hatinya, tetapi keheranan di matanya sekilas. Dia menatap lelaki tua itu dengan hati-hati, dan segera menyembunyikan wajahnya. Dia tersenyum pada lelaki tua itu dan berkata, "Orang tua, duduklah di atasku." Di sebelahnya. "Oke, terima kasih, terima kasih. Kalian benar-benar perak yang bagus." Orang tua itu mengangguk ke Lin Yu dengan rasa terima kasih, dan kemudian duduk di samping Lin Yu. Meskipun pakaiannya compang camping, tidak kotor atau bau, jelas dia akan mencuci pakaian secara teratur. Lin Yu memindahkan bangku sedikit, menghalangi Jiang Yan dari sudut ini, dan menutupi pria tua di depannya. Dia menyipitkan matanya dan bertanya pada lelaki tua itu, "Pak tua, di mana rumahmu? Bukankah aksenmu terdengar seperti aksen lokal?" "Tidak, saya Lu Beidi. Sandi." Orang tua itu menyesap air panas, memegang cangkir di tangannya, tersenyum hati-hati pada Lin Yu, dan berkata dengan jelas, "Saya datang ke sini untuk bekerja. Teman saya berkata bahwa ada lokasi konstruksi di sini, dan saya akan memberi Anda 200 per hari." 3. "Saya sedang berpikir untuk mendapatkan uang sekolah untuk cucu saya, jadi saya datang, tetapi ponsel saya dicuri dalam perjalanan, saya tidak bisa menghubunginya lagi. Saya tidak punya banyak uang, jadi saya tidak bisa kembali pergi. Saya sudah di sini selama lebih dari sebulan." Dia mengerutkan mulutnya saat mengatakan itu, ada sedikit tangisan di suaranya, dan dia dengan erat menggenggam cangkir di tangannya. Lin Yu meliriknya dan melihat bahwa ekspresinya tidak terlihat seperti dia berpura-pura, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung. Apakah dia membuat kesalahan dalam penilaiannya? "Orang tua, tidak apa-apa, aku akan meminjamkan uang kepadamu untuk membiarkanmu pulang." Jiang Yan tersenyum pada orang tua itu, dan berkata dengan lega, sentuhan asam di hatinya. "Orang tua, kamu benar-benar tidak berbohong padaku." Lin Yu menyipitkan matanya dan melihat ke bagasi di belakang lelaki tua itu lagi. "Aku berbohong padamu. Untuk apa aku berbohong kepadamu, nak? Kamu adalah perak yang baik. Aku tidak bisa berbohong kepadamu. Aku mengatakan yang sebenarnya." Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan melirik Lin Yu dengan beberapa keraguan, tidak mengerti apa maksud Lin Yu. "Oh, Jierong, apa yang kamu lakukan?" Melihat kata-kata Lin Yu yang aneh, Jiang Yan tidak bisa membantu tetapi bertanya pada Lin Yu dengan rasa ingin tahu. "Tuan, tidak perlu berpura-pura kau dan aku." Lin Yu memandang orang tua itu sambil tersenyum dan berkata, "Kamu membawa Wulingqiong $1000 di punggungmu. Katakan padaku kamu tidak punya uang." Begitu suara itu jatuh, seluruh tubuh Lin Yu tiba-tiba menegang, dan tangannya menggenggam meja dengan kuat untuk mencegah lelaki tua itu tiba-tiba menyerang Jiang Yan. Tetapi orang tua itu benar-benar kosong. Dia menatap Lin Yu dengan sedikit terkejut, dan berkata dengan bingung, "Anak muda, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti? Apa itu 5 roh dan 4 roh, apa itu?" "Instal ulang." Lin Yu tersenyum tipis, menunjuk ke punggung lelaki tua itu, dan berkata dengan lugas, "Semua barang di bagasi Anda telah dibuka, Anda masih tidak mengakuinya." Baru saja ketika pemilik toko berlari untuk memukuli lelaki tua itu dengan tergesa-gesa menghindar, tanpa sadar dia menggantung semua yang ada di tasnya, dan salah satu dari 5 air liur hitam terungkap. Baru saja Lin Yu juga karena melihat kelima roh itu, dia tampak terkejut. "Tahukah Anda, 5 roh ini adalah obat terbaik dalam harta surga dan materi. Ini adalah aksesori kelas 1 untuk berlatih seni yang mendalam. Menurut catatan kuno, ini terbuat dari 5 jenis air liur hewan yang memiliki spiritualitas,
karena kelima hewan ini hampir punah, air liur berjenis 5 ini menjadi permata langka. Dan lelaki tua ini membawa Wuling Qiong bersamanya, jadi identitasnya secara alami tidak biasa, jadi Lin Yu sangat waspada. Bebanku. Orang tua itu sedikit terkejut. Dia dengan cepat berbalik dan mengambil bagasi. Dia melihat sepotong air liur Wuling terlihat di luar, dan berkata kepada Lin Yu dengan bingung, "Anak muda, apa yang kamu bicarakan, apa ini?" "Ya, ini dia." Lin Yu menyipitkan matanya, berpikir dalam hati bahwa lelaki tua ini benar-benar berpura-pura mirip. "Apakah kamu tahu hal ini? Apakah kamu berguna?" Orang tua itu bertanya pada Lin Yu dengan beberapa keraguan. "Tentu saja, ini sesuatu yang tidak bisa kamu temukan." Lin Yu berkata sambil tersenyum, mengepalkan tinjunya, siap menyerang kapan saja. Setelah mengalami banyak bahaya, membuatnya lebih berhati-hati, mengetahui bahwa semakin banyak orang yang rendah hati seperti lelaki tua itu, semakin mematikan. Jadi dia harus menjaga. "Jika Anda berguna, saya akan memberikannya kepada Anda." Orang tua itu menyeringai, tiba-tiba mengeluarkan kain brokat yang dibungkus dengan Wuling Qiong di tasnya, dan mendorong langsung ke depan Lin Yu. Lin Yu melihat tumpukan tebal 5 air liur roh, dan tiba-tiba membuka mulutnya karena terkejut. "Anda tahu, banyak ahli seni yang mendalam tidak dapat menemukan air liur 5 roh sepanjang hidup mereka, dan lelaki tua ini sebenarnya berisi tidak kurang dari 10 keping dalam paket ini." Yang lebih mengejutkan Lin Yu adalah bahwa lelaki tua ini memberikan begitu banyak harta langsung untuk dirinya sendiri. Senyuman orang tua itu sederhana dan jujur. Melihat Lin Yu tetap diam, dia tersenyum padanya dan Jiang Yan, dan berkata dengan malu-malu, "Kakek saya menyerahkan hal ini kepada ayah saya, dan ayah saya menyerahkannya kepada saya lagi. Katanya itu saat kritis. Saya bisa menukarkannya dengan sejumlah uang, tetapi saya menjualnya di Lubei, tetapi tidak ada yang membelinya. Saya kira ibu kota ini adalah ibu kota, dan ada banyak orang yang memiliki ilmunya, jadi saya ingin menjualnya ke ibu kota. Uang, tapi aku sudah menjualnya selama hampir sebulan. Tidak ada apotek yang menerima barang ini. Jika kamu tidak, jangan membencinya, belikan aku tiket kereta untuk kembali ke kampung halamanku." Ketika orang tua itu mengatakan ini, dia merasa malu. Sepertinya dia sedikit tidak tahu berterima kasih. Dia hanya mengundang dirinya makan dan memberikannya kepada orang lain. Pada akhirnya, dia meminta tiket untuk pulang. Meskipun Jiang Yan baru saja setuju saya membelikannya tiket untuk pulang, tetapi dia merasa malu untuk mengatakan ini dari mulutnya sendiri. Tiket kereta pulang. Lin Yu belum pulih dari keterkejutannya saat ini, memandang pria tua itu dengan heran, dan bergumam dengan mulut terbuka. Di tiket tetap. Orang tua itu mengira Lin Yu tidak mau, jadi dia buru-buru memohon kepada Lin Yu dan sepertinya menambahkan sesuatu. Lin Yu tiba-tiba menyeringai dengan cibiran. Dia sekarang akhirnya memastikan bahwa apa yang dikatakan lelaki tua itu adalah kebenaran. Kewaspadaan batinnya tersapu, dan dia tersenyum pada lelaki tua itu. "Orang tua, kamu sangat berharga. Barang-barang hanya dijual untuk 1 tiket, tapi mereka merugi banyak." Tidak rugi. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata dengan penuh syukur dengan air mata berlinang, "Kamu juga mengundang saya untuk makan. Saya belum pernah makan makanan semahal itu dalam hidup saya. Kamu adalah perak yang bagus. Dia telah menjual barang ini selama berhari-hari, apalagi menjualnya untuk mendapatkan uang, dia bahkan tidak bisa mengganti makanan. Sekarang Lin Yu dan istrinya tidak hanya mengundangnya makan malam, tetapi juga membelikannya tiket. Dia sangat berterima kasih. Orang tua, benda ini benar-benar tidak berharga di mata orang-orang yang tidak tahu bagaimana melakukannya, tetapi sangat berharga di mata orang-orang yang tahu bagaimana melakukannya. Katakan padaku, berapa harga rencanamu untuk menjual benda ini?"
Lin Yu tersenyum pada orang tua itu dan berkata, tanyakan saja harganya. Tidak, aku baik-baik saja. Orang tua itu melambaikan tangannya lagi dan berkata, tiket yang kamu beli kembali untukku hanya hit, dan cucuku mungkin menutup telepon. Kamu punya cucu? Lin Yu bertanya-tanya, melihat bahwa lelaki tua itu tidak menyebut-nyebut anak-anaknya. Ragu-ragu, bagaimana dengan orang tuanya? Aku pergi ke barat laut untuk menggali batu bara dan dihancurkan sampai mati. Orang tua itu tiba-tiba tercekat mendengar ini, menantu perempuan saya juga kabur. Setelah istri saya meninggal, saya dan cucu saya pergi. Jiang Yan merasa masam ketika mendengar ini, matanya sedikit merah, dan Chong Lin Yu berbisik, Jiarong. Kamu, beri orang tua ini lebih banyak uang. Tidak, saya akan memotong rambut lebih sedikit di masa depan. Beli beberapa kosmetik. Lin Yu tidak bisa menahan geli oleh Jiang Yan, menepuk tangan Jiang Yan dengan ringan, menoleh dan tersenyum pada lelaki tua itu, orang tua. Kalau begitu, aku ingin kalian semua, aku akan memberimu 100 juta. Nomor kartu bank saya. Lebih, berapa? Sebelum Lin Yu bisa selesai berbicara, ekspresi pria tua itu berubah dan dia bertanya dengan heran. 1 miliar. Lin Yu tersenyum dan berkata, kenapa, menurutmu itu tidak terlalu kecil? Oke, kalau begitu aku akan menambahkannya. Tidak. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, dan berkata dengan wajah penuh ketidakpercayaan, cukup, tidak terlalu, cukup bagiku untuk tinggal bersama cucuku, Aku akhirnya tidak perlu berpisah dari cucuku. Ada air mata di wajahnya saat dia berbicara, sebenarnya dia tidak ingin banyak, dia hanya menginginkan rumah yang sederhana dan hangat. Jiang Yan melihat pemandangan ini seolah-olah dia telah terkena sesuatu, dan sangat sedih. Kemudian Lin Yu mentransfer uang itu ke orang tua itu. Memanggil taksi untuk mengantarnya ke stasiun kereta api, lalu dia memegang Wuling Xian di tangannya dengan puas dan berkata dengan emosi, oh, ternyata orang baik diberi pahala. Hal yang begitu berharga bisa didapat tanpa usaha apapun. Siapa yang harus aku ucapkan terima kasih? Jiang Yan melirik Lin Yu dengan marah, dan berkata dengan marah, kamu tidak bisa keluar jika kamu memintamu untuk menemaniku menata rambutmu. Bisakah kamu mendapatkan barang yang begitu berharga jika kamu tidak keluar? Ya, terima kasih kakak Yan, aku salah. Lin Yu tersenyum, dan membungkuk ke depan untuk memeluk Jiang Yan dan menciumnya dengan keras. Kamu mesum. Jiang Yan langsung tersipu, dan berkata, ada begitu banyak orang di jalan. Ada apa dengan orang banyak? Aku mencium istriku sendiri. Lin Yu tersenyum padanya, lalu menyuruh Jiang Yan untuk masuk ke mobil dan bergegas ke tempat Jiang Yan merapikan rambutnya. Ruang modeling yang didatangi Jiang Yan terletak di area perumahan kelas atas. Kamar model dibangun di sebuah villa keluarga tunggal yang didekorasi dengan mewah tanpa pintu. Tentunya, ruang penataan gaya seperti ini tidak terbuka untuk dunia luar, dan umumnya melayani kelompok kelas atas seperti selebriti. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya ketika dia turun dari mobil, bertanya-tanya bagaimana Jiang Yan ditemukan di sini. Setelah turun dari mobil, Jiang Yan membawa Lin Yu dan berjalan menuju villa. Begitu dia memasuki pintu, beberapa gadis cantik berseragam kerja menyambut mereka. Lin Yu dan Jiang Yan berkata dengan antusias, selamat datang. Halo, saya akan menemukan Sister Xiaowai, kata staf Jiang Yanchong. Oh, Yan, ini dia. Pada saat ini, saya mendengar suara bersemangat datang dari tangga, dan kemudian saya melihat seorang wanita muda mengenakan congsam berukir perak dan putih berjalan menuruni tangga. Setelah melihat Jiang Yan, dia menyapanya dengan antusias, dan meraih tangan Jiang Yan dengan kedua tangannya, dengan sangat bahagia. Lin Yu melirik wanita itu dan melihat bahwa dagunya lancip, batang hidungnya tinggi, dan matanya fleksibel. Dia tampak seperti kecantikan oriental yang khas.
Cheongsam tampak sangat dekat dengan tubuhnya, menonjol ke depan dan ke belakang. Sosok itu digariskan dengan sempurna. Tapi Lin Yu tidak tahu mengapa setelah melihatnya, dia merasa sedikit canggung dari dalam keluar, semacam perasaan tidak nyaman yang tidak nyaman. Ini cintamu, Dr. He, kan? Xiao Ai berinisiatif untuk menyapa Lin Yu, mengulurkan tangannya dan tersenyum. Halo, aku pemilik ruang model ini. Panggil saja aku Xiao Ai. Halo yang di sana. Lin Yu meliriknya dan tiba-tiba merasakan bau aneh pada wanita ini, dan tidak bisa membantu tetapi bersin 3 atau 4 berturut-turut. Apa kau tidak enak badan, Tuan He? Dingin, waspadalah terhadap masuk angin. Xiao Ai menatap Lin Yu dengan beberapa keraguan. Tidak apa-apa, abaikan dia. Jiang Yan berkata sambil memegang tangan Xiao Ai dan naik ke atas. Lin Yu buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Saya melihat beberapa meja rias dengan cermin besar dari lantai ke langit-langit di lantai atas. Bagian atas meja sangat besar dengan berbagai produk makeup yang berharga. Kemudian Xiao Ai membantu Jiang Yan merapikan rambutnya. Lin Yu duduk di samping dan bermain dengan ponselnya. Untuk pertama kalinya, Lin Yu merasa bahwa bermain dengan ponsel bisa sangat membosankan, jadi dia mengeluarkan 5 roh ludah yang baru saja dia dapatkan dengan bersemangat, dan tidak bisa meletakkannya untuk mengamatinya. Dia secara alami tidak khawatir tentang memasukkan barang berharga itu ke dalam mobil, jadi dia membawanya. Faktanya, meskipun dia sudah lama mengetahui tentang 5 roh, ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dengannya, jadi Lin Yu seperti anak kecil yang baru saja membeli mainan kesayangannya, matanya yang bersemangat bersinar lurus. Xiao Ai sedang membantu Jiang Yan mengoleskan kondisioner. Ia melirik ke arah Wuling Xian di tangan Lin Yu. Matanya tiba-tiba terbuka dan tangannya tidak bisa menahan gemetar. Kondisioner di dalam botol jatuh tanpa sengaja di telinga Jiang Yan. Oh, Jiang Yan memanggil tanpa sadar. Baru kemudian Xiao Ai bereaksi, dan buru-buru mengambil handuk di atas meja dan menyekat telinga Jiang Yan, meminta maaf, Yan, maaf, saya tidak berhati-hati. Lin Yu meliriknya dengan curiga, melihat penampilan dan perilakunya yang tidak normal sekarang, dan bertanya dengan bingung, Sister Xiao Ai, apakah kamu tahu hal ini? Tidak tahu. Xiao Ai tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya ingin tahu, bagaimana Anda bisa memegang sepotong cat hitam dan tetap bersenang-senang dengannya. Tinggalkan dia. Jiang Yan tersenyum. Lin Yu menyipitkan mata dan melirik Xiao Ai, jejak makna yang dalam melintas di matanya, dan dia tidak berbicara lagi. Hampir pukul 11 ketika Jiang Yan menyelesaikan rambutnya dan berjalan kembali. Bagaimana? Apakah terlihat bagus? Jiang Yan bertanya pada Chong Lin Yu dengan penuh semangat. Ini tidak sama seperti sebelumnya. Lin Yu berkata dengan beberapa keraguan. Apakah kamu terlihat buruk? Jiang Yan berkata dengan marah, warna dan gaya rambut jelas berubah, apakah kamu bisa melihatnya? Aku bisa melihatnya, tapi kelihatannya bagus. Adikku Yan adalah yang paling cantik. Lin Yu buru-buru memberi Jiang Yan beberapa patah kata, lalu mengerutkan kening, dan berkata dengan suara rendah, Saudari Yan, jangan datang ke sini untuk menata rambutmu lagi. Wah, betapa bagusnya Sister Xiao Ai, dan dia sangat antusias. Jiang Yan melihat penampilan barunya di kaca spion, dan bertanya dengan bingung, banyak selebriti harus membuat janji terlebih dahulu jika mereka ingin dia melakukan penampilan mereka. Aku tidak bisa mengatakannya, tapi aku tidak suka ruang modelnya. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan curiga, dan dia merasa aneh bagiku. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.